Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kepada teman-temanku yang ada di Bandung, Aliana Tennis Group. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, Shalom. Pada saat ini saya akan sharing mengenai firman Tuhan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada hari ini saya akan sharing mengenai judulnya. Hiduplah di dalam kekekalan. Jadi, kita harus hidup di dalam kekekalan. Apa bedanya hidup di dalam kekekalan dan hidup di dalam sementara? Kita akan melihat dari firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Inilah masalahnya. Kenapa kita harus hidup di dalam kekekalan? Karena hidup di dalam kekekalan itu udah pasti. Kalau hidup yang sementara yang kita lihat itu tidak pasti. Semuanya fana. Semuanya sementara. Seperti orang tua. Dia menjadi kakek, jadi nenek. Lihat anak, lihat cucu. Lihat cicitnya. Setelah itu apa? Meninggal dunia. Tidak fana. Sang anak menjadi kakek juga. Dan akhirnya meninggal juga. Cucunya jadi kakek juga. Akhirnya meninggal juga. Cicitnya jadi kakek juga dan meninggal juga. Terus apalagi yang sementara yang kita lihat, yang kita miliki apa? Rumah sementara, saudara. Mobil sementara. Kekayaan sementara. Penderitaan sementara. Kesenangan sementara. Gembira sementara, saudara. Sakit penyakit sementara. Kesembuhan sementara. Kau bisa sehat, tidak selama-lamanya. Saudara bisa meninggal mendadak. Sehat atau tidak sehat. Semua tergantung Tuhan sendiri. Kebijaksanaan Tuhan sendiri. Sebab Tuhan sendiri yang memberikan napas kepada setiap manusia. Jadi harus penting sekali. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kekekalan. Karena semua sementara yang akan hilang. Apa yang akan hilang? Gunung akan hilang. Laut akan hilang. Semua akan hilang. Bumi akan hancur. Seperti sekarang kita melihat Israel dengan Palestina. Diprediksi bahwa ini dah akhir zaman. Di utara menyerang. Siapa yang menyerang? Katanya Cina dengan Rusia akan menyerang kepada Israel. Karena mereka pro Palestina. Itu digenapi, saudara, kan aneh. Tapi ini sepertinya sudah tanda-tandanya akhir zaman. Kalau nanti bumi dihancurkan semuanya, adalah Yerusalem baru yang dari surga turun ke bumi. Siapa yang jadi rajanya? Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah hidup yang kekal, saudara. Maka penting sekali hidup yang kekal. Penting sekali hidup yang kekal. Karena semua yang kita lihat itu sementara, saudara. Ya. Jadi kalau menurut firman Tuhan, apa sih menurut firman Tuhan? Apa katanya firman Tuhan? 1 Petrus 1 ayat 24 mengatakan demikian. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Semua yang hidup seperti rumput. Yang hidup itu siapa saja? Manusia. Siapa lagi? Binatang, anjing, kucing, ikan. Semua tikus, semua itu yang hidup pun sementara. Orang yang senang anjing, saudara, memelihara anjing. Saya punya anjing. Siberian Husky, saudara tahu, 10 tahun dia meninggal. Satu saya punya corgi, saudara. Makan racun tikus.
meninggal juga, mati juga. Bayangkan aja, semua tidak ada yang langgeng, saudara. Orang ada yang senang-senang, singa, macan, saudara. Mereka memelihara. Bukan main itu, makanannya bukan main, saudara. Mahalnya makan daging. Tapi karena mereka orang kaya, mereka pelihara. Tapi pada satu saat pun, mereka pun akan mati, saudara. Karena umur semua binatang pun ada batasnya. Kalau tidak salah umumnya bahwa sapi, domba, kambing semua umumnya cuma 15 tahun. Sudah tahu yang panjang umumnya yaitu kura-kura, saudara. Kura-kura bisa 100 tahun, saudara. Tapi tetap meninggal juga. Manusia bisa 100 tahun. Di Jepang ada memberitakan bahwa ada yang umur 130 tahun, 140 tahun. Tapi saya belum pernah dengan manusia sampai 200 tahun, saudara. Tapi kalau Tuhan kehendaki, itu bisa terjadi, saudara. Karena Dia yang memberikan napas kepada kita. Dengan tubuh apakah kita ini? Setelah kita mati, itu jadi apa? Disebutkan kita ini seperti rumput. Dan segala kemuliaan seperti apa, saudara? Seperti bunga rumput. Menjadi kering, rumput menjadi kering, dan bunga rumput menjadi gugur, saudara. Rumput bisa jadi kering, bunga rumput gugur. Jadi itu semua sementara, saudara. Itu kemuliaan. Kemuliaan itu apa sih? Kemuliaan itu jabatan kita kemuliaan. Kebaikan kita kemuliaan. Nama kita kemuliaan. Pangkat kita kemuliaan. Misalnya aja Presiden Jokowi. Ya dimuliakan, diagungkan. Sekarang dicaci maki, saudara. Bayangkan aja. Tidak kekal, saudara. Fana. Sepertinya Jokowi melakukan yang kontroversi dengan keinginan masyarakat sendiri. Sepertinya karena itu yang dilihat. Kita akan membuktikan apa yang tidak dilihat nantinya setelah Pilpres, setelah pemilihan presiden terjadi. Kita akan tahu bagaimananya. Maka itu janganlah caci maki dulu. Karena kita tidak tahu. Kita cuma melihat yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Kalau kita baca Mazmur 103 ayat 14 sampai 16. Sebab Dia sendiri tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, saudara. Manusia itu debu adanya. Ayat 15 mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Tadi hidup semua yang hidup. Sekarang manusia seperti juga rumput, saudara. Bunga di padang. Seperti bunga di padang. Demikian dia berbunga. Ingat baik-baik. Seperti debu. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi. Iya, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Seperti debu. Angin melintasinya, tidak ada lagi, saudara. Manusia tidak ada lagi. Umur 150 tahun tidak ada lagi. Karena satu hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun. Saudara belum tentu bisa hidup sampai 1000 tahun. 150 itu pendek sekali menurut Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, luar biasa. Kita hidup selama-lamanya, bukan ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Kita ini debu. Itu firman Tuhan mengatakan, debu, saudara. Apalagi yang ketiga, Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu besok akan terjadi. Bisa saja besok terjadi kecelakaan. Besok bisa terjadi, saudara, bahwa kita sakit. Besok bisa terjadi. Apa yang kita perkirakan tidak seperti apa yang kita perkirakan. Hanya yang tahu siapa? Tuhan Yesus Kristus saja yang tahu hari esok kita.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, saudara. Saudara tahu uap kan? Sekarang ada kelihatan. Yang sebentar saja kelihatan. Dan lalu lenyap, saudara. Itu uap. Hanya sebentar saja, saudara. Itu manusia, saudara. Itu umur manusia. Seperti rumput. Seperti bunga rumput. Seperti debu. Seperti uap, saudara. Semua sementara saja, saudara. Maka jangan hidup di dalam sementara. Hiduplah di dalam kekekalan. Karena kekekalan itu udah pasti. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, ini rahasia, saudara. Tuhan memberikan kepada kita suatu rahasia. Apa rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya. Ini rahasia luar biasa untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang Kristen semuanya yang ada di bumi. Kita tidak akan mati. Waduh, berarti kita hidup seumur hidup dan selama-lamanya. Namanya hidup kekal, saudara. Tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, itulah. Kita tidak akan mati, tetapi kita akan diubah. Orang-orang percaya itu akan diubah. Waktu sekejap mata saja, waktu nafiri berbunyi, dan semua orang Tuhan, semua orang nanti dibangkitkan, saudara. Dan mengenakan ketidakbinasaan. Wah, itu baju yang ketidakbinasaan. Oh, kita baca 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa. Yang bisa mati mengenakan yang tidak bisa mati. Tubuh kita ini akan mati, tetapi saudara, roh kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan diubah dengan tubuh yang baru, diubah dengan tubuh yang baru. Karena yang bisa binasa tidak akan bisa masuk ke surga. Yang bisa mati tidak bisa masuk ke surga. Jadi kita mengenakan tubuh baru. Kita sebut bahwa tubuh kemuliaan. Itulah luar biasanya. Inilah hidup yang kekal. Bagaimana kita ingin supaya hidup kekal itu ada di dalam diri kita. Kalau kita membaca mulai mengenai Yesus bangkit. Matius 28 ayat 7. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridku bahwa Yesus telah bangkit. Dan tunggulah di Galilea. Dia akan melihat Yesus di Galilea, saudara. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Berarti di sini bahwa Yesus bangkit. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan yang dapat dilihat manusia. Luar biasa enggak? Jadi tubuh kemuliaan itu bisa dilihat oleh manusia, saudara. Tubuh kebangkitan, bagaimana sifat tubuh kebangkitan? Oh, kita baca di Yohanes 20 ayat 26 mengatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Mereka berkumpul dan pintu-pintu terkunci. Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mendadak Yesus ada di dalam pintu rumah terkunci karena mereka takut akan ada gangguan-gangguan dari orang Yahudi.
Begitu aja, blok masuk. Yaitu tubuh kemuliaan bisa tembus tembok. Kita pakai tubuh kemuliaan bisa tembus tembok, saudara. Itu sifat tubuh kemuliaan. Luar biasa enggak? Tapi ingat baik-baik. Apakah tubuh kemuliaan itu kita masih bisa dikenal oleh orang lain? Menurut saya, itu masih bisa dikenal. Karena apa? Yesus saja dapat dikenal. Tapi karena Yesus adalah Allah sendiri, dia bisa merubah bentuk mau-maunya dia. Kalau kita tetap kita seperti ini, yang sakit gimana? Tidak ada penyakit lagi di surga. Kalau yang bongkok bagaimana? Yang bongkok sudah tidak bongkok lagi. Karena kenapa saya katakan Yesus bisa menjadi siapa saja? Karena apa? Karena dia 100% manusia, 100% adalah ilahi. Yaitu waktu dia bangkit. Di kuburan itu ada Maria. Maria menyangka dia adalah tukang kebun. Dia katakan, tolong kasih tahu Yesus pergi kemana. Karena dia tidak ada di kuburannya. Dia tidak mengenali Yesus, saudara. Disangkanya itu tukang kebun, saudara. Tapi Yesus mengatakan, Maria, Maria. Langsung dia mengenali suaranya. Langsung dia katakan, ya guru. Bayangkan. Kedua, waktu dua orang berjalan di Emmaus, waktu mereka berjalan ngobrol-ngobrol, Yesus datang kepada mereka dan berbicara, kamu sedang diskusikan apa? Mereka katakan, apakah kamu satu-satunya yang tidak tahu keadaan sekarang ini? Yesus itu mati di kayu salib. Oh, dia menceritakan itu. Berarti mereka pun tidak mengenal. Begitu juga waktu mereka dalam perjalanan bermalam. Waktu bermalam di situ. Yesus mau makan, memecah-mecahkan roti, dan dikenallah bahwa itu Yesus Kristus dan langsung menghilang. Jadi tubuh Kristus bisa menghilang, saudara. Saudara mau ke Surabaya tinggal menghilang aja sampai Surabaya. Saudara mau ke Amerika tinggal hilang aja sampai Amerika. Itu luar biasa nggak? Itu luar biasa. Kita menginginkan itu. Bagaimana supaya kita pun bisa ke sana? Mungkin sekarang kita belum hidup di dalam roh. Belum hidup di dalam tubuh kemuliaan. Tapi kita ingin supaya hidup kita seperti di surga. Kalau kita baca di Matius 16 ayat 19. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi diikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itulah kuncinya. Bahwa kalau kita lepaskan segala kejahatan dosa di dalam kehidupan kita itu tercatat dan lepas juga di surga. Kalau kita ikuti segala perintah Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukannya, itu juga tercatat di surga. Dan itu juga kunci untuk kehidupan kita. Sehingga kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengikuti perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita, kita tanggalkan segala dosa-dosa kita, kejahatan kita, kita minta ampun. Dia senantiasa mengampuni kita. Jadi hidup kita seperti di surga, saudara. Firman Tuhan di Roma mengatakan kerajaan surga. Kerajaan surga adalah bukan kawin mengawini, tapi damai sejahtera, sukacita yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mendengarkan perintah Tuhan, saudara, dan kita tidak berbuat dosa lagi. Kita hidup damai sejahtera. Kita hidup sukacita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga di bumi seperti di surga itu menjadi kenyataan. Sebelum kita pakai tubuh kemuliaan, kita hidup di dalam kehidupan damai sejahtera sukacita. Jadi apapun di dalam kehidupanmu, penderitaan sementara, sakit penyakit sementara, saudara ingat baik-baik. Kesenangan sementara, kekayaan sementara, tidak bisa dibawa, saudara. Walaupun ada orang-orang yang percaya kepada agama mereka,
Mereka orang tuanya meninggal, karena kayanya mereka bikin mobil-mobil yang paling mahal dan dibuatkan patung orang itu lagi menyupiri mobil itu dan dibakar. Mereka bikin rumah yang sebaik-baiknya dan dibakar supaya kakeknya, papanya itu menikmati di surga atau di neraka. Kita tidak tahu. Supaya mereka bisa nikmati di sana. Dan mereka berpikir juga, kok ada mobil mungkin ada pom bensinnya. Mereka bikin juga dari kertas kardus tuan, pom bensin dan dibakar kirim ke sana. Supaya mereka bisa, mobilnya tidak kehabisan bensin. Puji Tuhan, kita percaya. Kita tidak perlu begitu, karena kita ada Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada orang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya dengan Yesus Kristus kita bisa bersama-sama dengan Dia. Kalau kita mengikat apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Itulah kemuliaan kita dalam kehidupan kita sebelum kita bersama-sama dengan Dia. Karena itu kita harus hidup. Hidup bagaimana? 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup. Hidupkan karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya. Kejadian 15 ayat 16 bahwa Abraham percaya. Waktu percaya itu dihitung kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan Abraham, saudara. Hiduplah di dalam kebenaran, saudara. Hiduplah di dalam iman, saudara. Roma 8 ayat 24 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita ini diselamatkan karena pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Kalau kita melihat masih mengharapkan, itu bukan pengharapan. Karena udah terbukti ada di depan kita, masih kita mengharapkan. Itu bukan pengharapan. Bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Jadi sesuatu yang dilihat itu bukan pengharapan. Pengharapan itu kita percaya akan terjadi sesuatu. Dan kita percaya itu akan terjadi dan pasti terjadi. Maka itu di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Bukti sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah iman, saudara. Maka hiduplah dalam iman, bukan hidup dalam kelihatan. Saudara, saudara mengalami di dalam dunia ini, karena saudara masih memutusin segala sesuatu dengan apa yang kelihatan. Ada proyek datang kepada saya, dikalkulasikan bahwa itu membawa keuntungan, saudara. Pasti dapat keuntungan. Setelah yang masuk 2 bulan saja, saya kena tipu, saudara. Dan proyek itu tidak jalan. Hancurlah. Karena apa? Karena kita melihat apa yang dilihat. Harusnya bagaimana? Kita berdoa dulu, setelah berdoa Tuhan jawab, baru kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Belakang ini saya juga dikenalkan orang dengan harta karun, raja-raja. Yang ada bond, Jerman bond, ada Chinese bond, ada semua bond ada. Dia kasih di videonya semua, dia bisa jawab. Sampai ke orang-orang BI-nya semua dia tahu. Saya masih ragu. Tapi teman saya bilang, dia ahlinya dalam hal ini. Dia katakan, saya bisa lihat. Saudara, ternyata juga setelah dia ketemu, nggak tahu itu teman dia katakan, saya percaya sama dia. Percaya apa yang bisa kelihatan. Ternyata tidak benar, saudara. Bayangkan aja. Saya pun kena juga karena saya lihat
yang kelihatan, saudara. Maka itu yang satu-satunya adalah, yang penting adalah kita harus percaya kepada Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan suruh kita, perintahkan kepada kita, kita lakukan. Walaupun itu terjadinya berbalikan dengan apa yang Tuhan katakan, jalan saja. Dan akhirnya pasti akan terjadi. Dan 2018 ada pesawat menuju ke Palu, saudara. Dia orang Kristen, dia orang percaya. Baru 1 tahun dia percaya. Pilot itu terbang ke Palu. Sudah sampai Palu, ada dorongan dari belakang itu keras sekali, angin keras sekali. Rasanya ada keganjilan. Waktu itu dia dengar suara Tuhan berbicara sama dia. Tuhan berbicara sama dia. Yang tidak biasa-biasanya berbicara. Belok kanan. Baru turun. Belok kanan. Baru turun. Yang tidak mestinya dia belok kanan dan turun. Ternyata selamat. Waktu dia sudah di bawah. Dia mau berangkat lagi. Tuhan berbicara. Cepat berangkat. Cepat berangkat. Cepat berangkat. Waduh, dia bilang. Maka dia tadinya harus makan, dia bilang, saya tidak makan, saya skip aja. Penumpang cepat-cepat naik semuanya. Waktu dia naik, saudara, itu pas waktunya. Saudara, jam 6:05 terjadi gempa bumi dan tsunami. Dan itu roda belakangnya pas naik, saudara. Dia hubungan dengan tawar. Tawar tidak menyaut. Setelah dia jauh, dia tanya lagi ke tawar. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Tidak ada menjauh. Setelah dia hampir sampai tujuan, saudara. Tawar itu ada yang ngangkat. Tapi bukan orang yang itu lagi. Mereka katakan ini terjadi tsunami. 383 orang meninggal dunia, saudara. Ingat baik-baik. Kadang-kadang kita ini sepertinya kita lebih tahu. Apa yang kelihatan kita itu, kita anggap itu sudah pasti. Ingat baik-baik. Yang tidak kelihatan itu bagian Tuhan. Sehingga kalau Tuhan berbicara, itulah kepastiannya. Berbicara melalui apa? Firman Tuhan. Berbicara melalui apa? Berbicara melalui pendengaran kita. Mesti kita berbicara kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Segala keputusan dari Tuhan sendiri. Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 11, saudara. Dan dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Hak penuh untuk masuk ke kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus namanya. Luar biasa enggak? Kita dipunya hak penuh untuk masuk di dalam kerajaan kekal. Siapa rajanya? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang saya katakan itu bahwa akhir zaman datangnya. Semua dihancurkan dan Yerusalem baru turun ke dunia. Itu disitulah dia menjadi raja, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Patuhlah akan firman Tuhan. Taatlah akan firman Tuhan, taat akan Tuhan, taat akan segala yang dia perintahkan kepada kita. Jangan percaya kepada yang kelihatan, tapi percaya kepada yang tidak kelihatan. Maka hiduplah di dalam kekekalan, sehingga engkau merasakan hidup di bumi ini seperti di surga. Demikian Tuhan memberkati. Saya mau menyanyikan satu lagu. Kita sudah seperti malaikat saja. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk di dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu. Ku jadi milikmu, Yesus, aku memujimu.
Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembahmu, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Amin. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kalau Engkau telah menyadari kepada kami, supaya jangan kami percaya dengan apa yang kelihatan, tetapi percaya kepada hal yang tidak kelihatan. Karena hal yang kelihatan adalah sementara, hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan, yang tahu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Minta izin segala sesuatunya sampai Tuhan menjawab proyek-proyek kita, karena Dia melihat apa yang tidak kelihatan, dan kita akan mengalami kemenangan dan kesuksesan di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan surga di bumi seperti surga di surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Renungkanlah, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus mati di kayu salib. Bukan karena kesalahannya, bukan karena dosa-dosanya, tetapi Yesus menebus segala dosa-dosanya. Dan Dia membenarkan, Dia menyelamatkan. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Sesuai dengan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkanlah terima kasih kita dengan bahasa kita masing-masing kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah mati bagi kami, siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau memperhatikan, mempedulikan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Karena Engkau mati di kayu salib untuk kami, untuk membenarkan kami, untuk menyelamatkan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam satu nama-nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kepada mereka yang saudara-saudara yang membutuhkan doa, peganglah kedua tanganmu, taruhlah di dadamu, saya akan berdoa. Untuk yang sakit, untuk yang permasalahan, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir. 2-3 orang berkumpul, Kau hadir, kuasa-Mu hadir, mujizat-Mu hadir dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mereka yang sakit Tuhan, apapun penyakitnya, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Jamah mereka satu persatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan mereka, bilu-bilu-Mu menyembuhkan mereka dengan sempurna.
Kalau mereka mempunyai masalah, tantangan dalam hubungan keluarga, anak, bantu, cucu, dan juga pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan kami percaya, Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kesuksesan, kemenangan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka merasakan kasih karunia dari Tuhan. Ada di dalam diri mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman dan percaya, jalan keluar telah diberikan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau telah taburkan kepada kami. Firman Tuhan akan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.